Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Raja Daud adalah seorang raja yang hebat. Tetapi pada suatu saat dia menjadi raja yang jahat. Benar Daud kalahkan musuh besar Goliat. Tetapi terhadap seorang tentaranya yang mencintai dia, Daud berkhianat. Itu disebabkan oleh suatu nafsu seks yang mengalahkan dia. Kitab 2 Samuel 11 menceritakan bahwa pada suatu malam musim semi yang nyaman, Daud melihat dari sotoh seorang wanita yang sangat cantik sedang mandi di rumahnya. Dorongan nafsu seksnya tampil. Lalu tidak peduli istri-istrinya yang ada, dia tiduri Batsheba, istri Uria, seorang tentaranya yang sangat setia. Lalu Batsheba hamil dan Daud panik. Setelah berbagai usaha untuk menutupi dosanya gagal, kecerdasan perangnya yang tinggi itu dia gunakan untuk suatu kekejian. Daud menyuruh Yoab, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Dan benar, kesetiaan dan semangat keberanian Uria mengakibatkan dia mati. Sesuai dengan rencana Daud. Saudara, kita hidup di zaman nafsu seks yang sangat tidak terkendali. Penyimpangan dan kejahatan seks tampil dalam segala bentuk. Perselingkuhan, pemerkosaan, pelecehan seks, eksploitasi seksual, prostitusi, perbudakan seks, insest, pedofil, homoseksual, pornografi, dan lain sebagainya. Ini adalah era just do it. Kalau Anda inginkan, lakukan saja. Ini adalah era yang penting rasanya boom. Keinginan dan nafsu menjadi standar kebenaran. Kesenangan dan kenikmatan diri menjadi bentuk ibadah yang paling dipromosikan. Yang menyedihkan adalah seperti Daud, banyak orang yang baik, banyak orang yang rohani, banyak orang yang bertalenta, banyak orang yang hebat, oleh karena nafsu menjadi jahat. Saudara, dari pengalaman jahat Daud, kita perlu mengingat bahwa keindahan seks sesungguhnya adalah karunia besar Tuhan bagi pernikahan. Ada dua hal mulia di dalam seks. Pertama, itu adalah momen yang kudus di dalam memperkuat komitmen cinta kasih tiga tokoh, yaitu suami, istri, dan Tuhan. Kedua, itu juga adalah kesempatan mulia dan menyenangkan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk terlibat di dalam kegiatan penciptaannya bagi kehidupan di atas muka bumi. Berbuahlah dan berlipat gandalah, Tuhan perintahkan dalam Kejadian 9 ayat yang ke-7. Itu sebabnya dorongan seks adalah memperindah kehidupan. Namun di luar pernikahan, itu adalah nafsu yang menghancurkan kehidupan. Efesus 5 ayat yang ketiga mengatakan, jangan berikan peluang sedikit pun kepada nafsu. Berkembang di pikiran, disebut di mulut pun jangan. Mengapa? Karena nafsu sulit dipadamkan. Karena Efesus 4 ayat yang ke-19 katakan, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Artinya saudara, setelah kehilangan semua kepekaan, mereka telah menyerahkan diri mereka kepada sensualitas untuk menikmati setiap jenis kenajisan dengan nafsu yang terus-menerus untuk lebih. Saudara, apakah definisi nafsu seks? John Piper menjelaskan, nafsu seks adalah hasrat seksual tanpa kehormatan dan tanpa kekudusan. Nafsu seks sesungguhnya adalah keinginan penyembahan berhala yang menolak rancangan Tuhan dan mencari kepuasan di luar Tuhan. Saudara, pujilah Tuhan atas karunia seks. Di dalam pernikahan, gairah seks adalah kudus. Di luar adalah liar. Laksanakanlah pengalaman seks itu
untuk mempererat ikatan dengan pasangan Anda dan dengan Tuhan di dalam keindahan dan kenikmatan pernikahan. Itu keren.